saya Nabila Cahyani, saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang filsafat ekonomi Islam. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama, tentang pengertian dan konsep dari filsafat ekonomi Islam, dan yang kedua, aspek yang ditinjau dari ekonomi Islam, juga objek filsafat ekonomi Islam, dan yang ketiga tentang tujuan filsafat ekonomi Islam. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep filsafat ekonomi Islam. Nah, apa sih yang kita ketahui dari filsafat ekonomi Islam? Baiklah, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, gabungan dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta atau philein yang artinya mencintai, dan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia artinya mencintai kebijaksanaan. Nah, secara terminologis, filsafat adalah upaya daya manusia dengan segala keterbatasan manusia untuk memahami secara sistematis mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Sedangkan ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ini diartikan dasar dari perekonomian yang disesuaikan dengan masyarakat, hak, dan lingkungan. Jadi, filsafat ekonomi merupakan dasar dari sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada. Dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter atau kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam ini didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam ini terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Nah, dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya, Nabila Cahyani, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Syifa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aspek ekonomi Islam dan objek kajian filsafat ekonomi Islam. Aspek ekonomi Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, aspek ontologi ekonomi Islam, yang berarti apa yang dipelajari dari ekonomi Islam atau objek. Yang kedua, epistemologi, bagaimana mempelajari ekonomi Islam dengan menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, aksiologi, yang berarti apa nilai guna atau manfaat dari mempelajari ekonomi Islam. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian filsafat ekonomi. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam atau fikih muamalat. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui 3 pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria Humayroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Humayroh dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tujuan filsafat ekonomi Islam. Tujuan filsafat ekonomi Islam di sini dibagi menjadi 7,
Yang pertama, menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Yang kedua, mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, pendapatan masyarakat yang jujur dan terarah. Yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi. Yang keempat yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif dalam menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih barang dan jasa, sistem dan organisasi produksi, dan sistem distribusi guna untuk partisipasi masyarakat yang maksimal. Yang kelima, mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dan maju, dalam suasana kekurangan untuk menghilangkan nafsu menguasai. Yang keenam, mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak merusak bumi, sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu seperti fisik, alam, kultur, sosial, dan spiritual keagamaan. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan berlebihan pada masyarakat lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.